نعم. يقول هنا الحبيب علي, beliau bilang ini malam 20. Masya Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala anugerahkan kita anugerah yang banyak dengan berkat Nabi Muhammad, yang kita bisa mengambil manfaatnya di dunia dan di akhirat. Itu Nabi Muhammad adalah akses menuju kepada Allah. Kalau mau sampai kepada Allah, mau dicintai oleh Allah, aksesnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bikin betah rohnya Nabi Muhammad hadir di tengah-tengah kita. Terus ada satu orang sahabatnya Habib Ali, muridnya beliau, namanya Awadh bin Abdullah Basalamah. Dia bilang, ya Awadh, kamu semalam hadir khatam Quran dalam salat tarawih di Masjid Riyadh. Kamu beruntung. Seandainya kamu datang dari Jawa, dia datang dari Jawa, nggak ada tujuan lain kecuali cuma buat hadir khatam doang, udah cukup, ente udah menang banyak. Subhanallah. Seandainya datang dari jauh cuma buat itu doang satu, terus pulang lagi, khalas, cukup. Khatam azim. Itu anugerah Allah Ta'ala tertuang. Sakinah wa nur, kedamaian merasuki sanubari yang hadir. Itu nggak diragukan, rohnya Nabi Muhammad hadir, rohnya para pembesar sahabat. Bagaimana mereka nggak hadir? Kita selalu menyebut mereka siang dan malam. Seandainya bukan karena di mata atau ada ada rabunnya nih, saya akan melihat. Yani kalau bukan di hati itu ada hijabnya, ya misalnya orang bakal melihat. Cuma karena di hati terhijab ya nggak kelihatan apa-apa. Tapi orang yang hatinya sudah disingkap hijabnya, dia bakal melihat matahari yang terang benderang. Nabi Muhammad SAW hadir di majelis yang mulia tersebut. Ini malam tepat 20 malam udah kita lalui, 2/3 Ramadan lewat. Udah sisa tinggal 9 malam lagi atau 10 malam lagi. Tinggal sisa 9 atau 10. Nah, siapa di antara kita yang menyaksikan sir daripada amalan yang dia amalkan? Mana bekas-bekasnya Al-Quran yang dia baca? Mana bekas-bekasnya sujud yang dia sujudkan? Mana bekas-bekasnya ruku? Mana bekas-bekasnya tarawih? Mana bekas-bekasnya zikir? Ramadan ada madrasah. Jangan berlalu begitu aja. Bulan Ramadan berlalu masih tersisa dosa kita, masih tersisa tabiat jelek kita, masih tersisa perangai buruk kita. Ente mau mati dengan perangai jelek tersebut? Mau mati, meninggal dunia dengan tabiat yang buruk tersebut? Berubah, perbaiki, watak kita benerin. Ini saatnya momen Ramadan. Kalau nggak jadi benar di bulan Ramadan, terus kapan kita mau jadi benar? Orang yang sadar, orang yang terjaga batinnya, mereka beruntung meraih anugerah dan rahasia-rahasia Allah asrar yang dituang di bulan-bulan yang mulia ini. Nampak daripada amalan mereka, sir daripada amalan mereka. Tiap saat mereka dihujani anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala tiap waktu. Itu anugerah Allah Ta'ala dalam sujud, dalam ruku, dalam qiyam, dalam puasa, dalam zikir, dalam siam, dalam amal ibadat, dalam sholat mereka. Subhanallah. Itu sampai tuh yang kalau udah melimpah kelebihan, mereka tuangin. Yang berlebihan tuh mereka bagi-bagi kepada orang-orang yang hadir di majelisnya mereka. Mudah-mudahan Allah nggak mengharamkan kita keberkahan yang dituang di bulan yang mulia ini. Ketahuilah bahwasanya tuh kita harus hati-hati sama teman duduk kita. Kita duduk sama siapa, ngumpul sama siapa. Awas bebekas daripada kumpulan kita. Kalau kumpulannya baik, bagus membekas. Tapi kalau salah duduk, akhirnya kita celaka. Berapa banyak orang salah duduk, kehilangan khusyuk setelah itu. Yang dulu dia dapetin dalam sholat. Kehilangan kehadiran hati yang dulu dia dapetin dalam sholatnya dia. Kehilangan kelezatan munajat, kelezatan dalam zikir. Gara-gara salah duduk. Hatta ahlun nur, orang yang hatinya bercahaya, aulia wa salihin. Kalau duduk bersama orang yang terhijab, itu akan terkontaminasi. Kenapa? Sebab tuh pandangan batin tuh sama seperti pandangan zahir. Sedikit aja kotoran itu bisa mencederai dia, bisa membuat pandangannya kabur. Sedikit aja.
Sedikit ada debu aja pandangannya menjadi kabur. Nah ini para salaf kita yang mulia, mereka Masya Allah berlomba-lomba dalam kebaikan, dan mereka telah menempuh jalan hingga mereka Masya Allah ngikut kepada jalan leluhur mereka sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam amalan soleh. Nah kita semangat dalam beramal soleh. Ini bulan Ramadan, bulan untuk mengejar ketertinggalan kita. Linatadarak, untuk mengejar ketertinggalan kita, ini momennya, ini saatnya. Mudah-mudahan kita dijadikan sebagai orang yang istiqamah, insyaallah. Dijauhkan kita dari godaan syaitan. Sebab tu syaitan yajri min ibni Adam majrad dam, kata Rasulullah. Syaitan mengalir, pengaruhnya itu mengalir pada anak Adam seperti aliran darah, seperti pembuluh darah. Fa dajigu majari syaitan bis-shaum. Persempit pengaruhnya syaitan itu dengan puasa. Nah itu di zaman sekarang ini dirusak kita. Ya, itu syaitan masuknya melalui makanan, melalui darah. Karena itu dirusak dengan makanan yang syubhat, dengan makanan yang haram. Bagaimana doa mau dikabulin, bagaimana mau merasakan manisnya ibadat, bagaimana mau merasakan khusyuk dalam sholat, sedangkan dia dipenuhi sama yang syubhat, bahkan dengan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang istilahnya kalau makan di zaman sekarang, di zaman yang penuh dengan syubhat, katanya Habib Ali, ya makan seperti orang yang terpaksa, muttar, la yakul illa ma yasud ramagah, kata la yakfina syarral hawa wan nafas wa syaitan wa daniyah. Terus Habib Ali ngajarin doa kepada kita agar kita dilindungi, dijaga daripada pengaruh dari syaitan, wal iyadzu billah, dan ditalkinkan kepada kita sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka sallatta alaina syaitanan aduwan lana basiran bi'ayubina muttali'an ala awratina yarana huwa wa qabiluhu min haitsu la narahum. Allahumma fa'ayyishu minna kama ayyastahu min rahmatik wa qannithu minna kama qannattahu min afwik wa ba'id bainana wa bainahu kama ba'adta bainahu wa baina jannatik innaka ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang memuliakan kita untuk sholat tarawih di tempat ini, untuk istiqomah di dalam sholat tarawih kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita pandangan Allah di malam-malam seperti ini. Karena di seperti saat-saat ini, malam-malam ini, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala membagikan pandangan Allah untuk para makhluknya. Dan siapapun yang mendapat pandangan dari Allah, itu ia tidak akan diadab selama-lamanya. Dan siapapun yang menginginkan pandangan Allah, hendaklah ia mendekat kepada Allah. Kita kalau pengen dipandang sama satu orang, menjadi terpandang, kita sering-sering mendekat kepadanya. Nah, kita mendekat dengan Allah, dengan itu kita akan mendapat pandangan Allah, bahkan akan mendapatkan kecintaan Allah. Karena kecintaan Allah itu didapat dengan melakukan hal-hal yang sunnah. Itu Nabi Muhammad SAW menyebutkan hadis qudsi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, la yazalu abdi yatagarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah
فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده الذي يبطش بها ولئن سألني لأعطينه وإن استعاذ بي لأعيذنه. Itu Allah bilang dalam hadits qudsi, selama hambaku masih saja seorang hamba mendekat kepadaku dengan nawafil. Nawafil ini artinya hal-hal yang disunahkan, sholat sunnah, hal-hal yang di atas yang wajib, di atas yang fardu. Itu dia melakukan kedekatan dengan Allah. Allah bilang hatta uhibbah, sampai aku mencintainya. Dengan apa? Dengan hal-hal yang sunnah-sunnah ini. Terus Allah bilang kalau aku mencintainya, itu telinganya akan menjadi telingaku, matanya, pandangannya akan menjadi pandanganku, dan tangannya akan menjadi tanganku. Bahkan jika ia meminta sesuatu kepadaku, aku akan memberikannya. Dan jika ia meminta pertolongan kepadaku, ia minta perlindungan, aku akan berikan kepadanya perlindungan. Artinya apa? Kalau kita ingin mendapat kecintaan Allah, itu kita harus sering-sering melakukan hal-hal yang sunnah, tapi dengan niat, dengan berangan-angan. Karena Allah bilang ana inda dhanni abdi bi, aku tergantung angan-angan hambaku, prasangka hambaku terhadapku. Jadi kita sholat dan kita yakin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mencintai kita, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ingin memandang kita dan ingin mendekatkan kita kepadanya. Dengan itu insya Allah subhanahu wa ta'ala kita dapatkan pandangan Allah. Dan pandangan Allah juga didapatkan dari para aulia, dari guru-guru kita. Sampai dikatakan wa nadhratun minhu in sahhat ala ahadin bi'aini widdin bi'idznillah tuhyihi. Itu satu pandangan dari waliullah, dari seorang guru, kalau sah kepada seorang murid pandangan tersebut, itu dengan izin Allah, satu pandangan itu akan menghidupkan hati ini murid. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala tidak haramkan kecintaannya kepada kita. Ya Allah, bidzarrah min mahabbatillah afna biha an kulli ma siwallah ولا أرى من بعدها سوى الله الواحد المعبود رب الأرباب فما أرجي اليوم كشف كربه إلا انصفى لي مشرب المحبة ونلت من ربي رضا وقربة يكون فيها قطع كل الأسباب على بساط العلم والعبادة والغيب عندي صار كالشهادة هذا لعمري منتهى السعادة سبحان ربي من رجاه ما خاب يا طالب التحقيق قم وبادر وانهض على قطع الهمم وخاطر واصبر على جمع الهوى واصبر ولا تبرح ملازم الباب واصدق ولا تبرح ملازم الباب واعلم بأن الخير كله أجمع ضمن اتباع عقل النبي المشفع صلى عليه الله ما تشعشع فجر وما سالت سيول الأشعاب والحمد لله رب العالمين. الله 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 لنا بالقبول.